bro, jumpa lagi di Slato Channel. Hari ini saya berada di ORD Exhaust. Ya, di sebelah kiri saya ini adalah Pak Haji Odi. Aduh, bro. Salam kenal salam nih. Kenal. Ya. Ini baru pertama kali kita jumpa ya. Tapi kalau untuk keseluruhannya mengenai info-info mengenai ORD sebenarnya sudah lama banget. Saya lama mengenal ORD ini sebenarnya dari kuliah. Nah, Pak Odi ini saya panggil Pak Odi aja ya. Ya. Nah, jadi Pak Odi nih saya mengenal Pak Odi itu sebenarnya dari media ya. Itu banyak dulu dari seperti surat kabar gitu ya. Nah, saya hobi dulu sebenarnya ikut drag race. Oke. Waktu kuliah. Sama berarti kita. Zaman muda dulu ya. Ya. Kita. Nah, ini sebenarnya sebelum kita jauh lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Odi, nah, kita tanya dulu deh. Sebenarnya saya kan tahunya itu kan waktu tahun 2000-an ya. Nah, kalau sebenarnya ORD ini sebenarnya berdirinya dari kapan ya Pak Odi? Jadi dulu ORD Engineering bikinnya tuh pertama kali karena fokusnya kan ngebangun mobil balap gitu. Ya. Fokus di mesin mobil balap. Cuman lama-lama udah takut nih mau balapan lagi nih pas punya anak. Terus keluar kota gitu kan. Jadinya capek gue nih kalau keluar kota. Habis itu apa sih produk yang bisa kita kembangin tapi berhubungan dengan motorsport dan masih banyak bisa dikreasi di Indonesia ini. Nah, saya perhatiin tuh knalpot dulu kan orang-orang nggak pakai hitungan ya, tuang knalpot asal masang segala macem. Nah, knowledge engineering saya bangun mesin balap itu saya tuangin lah dalam bentuk knalpot. Jadilah ORD Exhaust gitu 2013. Jadi awalnya itu ya, jadi seperti itu ya. Jadi awal-awalnya ORD Engineering. Tapi itu sebenarnya ORD Engineering itu dari tahun berapa? 2001. Wah, bener kan? Nah, disitulah saya mengenal ORD. Nah, berarti ORD untuk exhaustnya sendiri 2013. 2013 resmi kita daftarin hak paten gitu. Sebenarnya banyak ya, bro. Kita ini sebenarnya tahu banyak knalpot biasanya untuk racing. Tapi sebenarnya knalpot itu bukan hanya itu aja ya sebenarnya fungsi. Untuk kita balapan aja ataupun untuk gaya-gaya suara ngebrong gitu kan. Banyak orang kan seperti itu. Nah, itu gimana tuh Pak Odi? Ya, bahkan untuk orang-orang nih kan kebetulan saya udah 40-an juga nih mungkin sama kan. Orang-orang yang nyari performa tapi nggak mau suara pun banyak. Akhirnya yang kayak sleeper. Yang kayak gitu mufflernya standar, terus dia mau performanya naik, oke, kita bikinin headernya, downpipe-nya, sampai center pipe. Tapi gua mau suara standar, monggo. Tapi iseng-iseng juga. Kadang-kadang mau ngebut deh pakai Valvetronic jadinya. Valvetronic. Jadi selain buat orang yang ngejar performa only, ada yang performa dan buat show juga ya mufflernya yang free flow kita buatin. Ada yang bener-bener custom khusus balap gitu. Cuman kita ini sebenarnya dominannya ke customize. Jadi orang mau pasang knalpot, mau beli knalpot di ORD, kita masih interview dulu. Kebutuhannya apa, ininya apa. Karena baju aja kan nggak ada yang sama kan buat semua orang gitu kan. Mau gendernya sama-sama laki, ukurannya beda, ininya beda. Jadi begitu pula knalpot. Berarti tergantung kebutuhan. Betul, tergantung. Jadi orang yang datang ke sini semua bukan hanya bangun mobil balap doang ya. Nah, berarti bukan hanya bangun mobil balap. Tapi nih, dulu nih berdasarkan pengalaman saya ya. Dulu kan tahun 2000-an itu saya tahu ORD ya. Jadi ORD itu memang biasanya di mobil balap. Dan kebetulan waktu itu saya memang hobi banget sama drag race. Dan itu jadi istilahnya gini. Kalau kita lihat ini Pak Odi ini dulu ngembanginnya kok kita bilang gini, wih mobilnya tuh full drag race, mahal bikin knalpot situ. Jadi kalau kita yang kayak kapasitas mahasiswa gitu kan, wah jangan deh di situ, jangan deh. Jadi memang kan, jadi dulu memang karena image-nya itu bangun mobil balap, memang kita juga seneng juga bangun mobil balap gitu untuk balap drag race ya. Jadi NA gitu, naturally aspirated gitu ya. Jadi kita masih ada kecenderungan, walaupun kita anak Jakarta kuliah di Jogja,
takut juga, pingin juga bangun di sana, tapi pasti berat di ongkos gitu. Dulu gitu pikirannya Pak Odi. Nah, itu kan seperti itu tuh. Nah, sebetulnya kita nih gini kan, saya tuh punya ambisi lah gitu. Kalau di luar negeri bisa naikin power sekitar 8 horsepower, masa sih kita nggak bisa gitu. Nah, ada dulu nama header, nggak apa-apa sebut ya, orang luar negeri soalnya, yang DC Sports itu orang pada DC Sports dulu harganya 4 juta, itu udah mahal lah. Dengan produksi lokal 1,5 juta juga bisa. Tapi kalau hitungannya tepat, pasti bisa ngalahin DC Sport. Alhamdulillah kejadian ngalahin DC Sport. Itu bisa ngalahin, itu terbukti dengan dyno proven. Dyno. Wah, jadi di dyno ya. Jadi kalau misalnya ini Pak Odi ini biasanya dynonya itu di mana nih? Kita Sigma sih ya, paling dominan ya. Sigma. Dari pertama kali Sigma punya dyno test pertama ada di Indonesia, Sigma kita ituin terus. Tapi sekarang ada yang dekat, Bening Motor, sama Sigma Speed yang cabang Jati Bening. Sebenarnya kan kalau kita mau pasang knalpot ataupun header lah ya, karena dia paling utama keluar dari mesin. Dulu itu saya dengar itu gini Pak Odi, prinsipnya itu kan Pak Odi ini pakai aplikasi ya seperti gitu ya. Nah, pakai software dia. Jadi Pak Odi ini pakai software untuk menghitung bagaimana header itu biar bisa menghasilkan tenaga yang bagus, tenaga yang signifikan lah ya kalau dibilang. Nah, tapi zaman kita dulu yang penting lubangnya sama, panjangnya sama. Dulu gitu tuh. Iya kan? Iya, zaman dulu tuh gitu. Nah, dengan Pak Odi zaman dulu mungkin langsung sudah pakai software. Nah, jadi saya tuh kebetulan S1-nya mesin dan skripsi saya juga mobil balap saya yang jadi skripsi. Nah, karena kebutuhan itu, software itu memang udah kita pakai buat ngedesain mobil-mobil balap kita. Akhirnya paralel lah. Ini dipakai buat skripsi ngedesain knalpot, dipakai buat ngedesain mobil balap. Kita combine lah knowledge saya yang di teknik mesin dengan skripsi itu buat ngasilin produk ORD exhaust itu. Nah, jadi nama softwarenya tuh nggak apa-apa disebut di sini EA Pro Enterprise Edition, itu bahkan Formula One pakai itu juga kok. Wow, itu softwarenya nggak apa-apa disebut nih. Nggak apa-apa. Tapi banyak loh yang mau ngakai software itu. Nggak takut nih Pak Odi. Nggak apa, tinggal beli. Pak Odi ini memang luar biasa ya. Jadi ibaratnya nggak mau sembunyi-sembunyi. Kalau ilmu dibagi makin banyak dapat. Nggak pelit ilmu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau untuk menghasilkan tenaga yang bagus dari hasil dari exhaust itu berarti perlu hitungan ya Pak Odi ya. Nah, dan software itu alhamdulillah deviasinya tuh nggak nyampe 5%. Jadi akurasi 95%. Ya wajar lah ya. 5%-nya tuh cuaca pada saat lagi dyno atau kepekatan udara itu kan ngaruh juga kan gitu. Jadi deviasi lah wajar itu. Nah, sekarang itu kan zaman dulu ya, Pak Odi ya. Sekarang kan mobil udah banyak yang matic nih. Nah, ini kita sekarang khusus nih, kita ngomongin sekarang mobil matic. Nah, mobil matic tuh kan beda ya. Kita zaman dulu banyakan mobil manual ketimbang yang sekarang mobil matic. Orang sekarang lebih banyak pakai mobil matic, terutama tuh CVT. Nah, kalau CVT itu berarti kan nggak sembarangan ya. Nah, apalagi sekarang banyak juga anak muda yang menggunakan mobil yang pakai transmisinya CVT digunakan untuk balap. Nah, itu gimana itu, Pak Odi? Nah, dulu pada saat saya bedain ini knalpot buat manual, ini buat matic, banyak yang protes tuh. Emang ada di luar negeri knalpot matic dan manual, bukannya sama aja? Ya silakan, saat kalian sama aja, gua maunya beda. Kenapa begitu? Kita pakai manual, kita gas dari langsam aja nih, kita gelindingin, kita bisa tampol langsung RPM misal 7.000, koper, pakai persneling, tetap naik lagi 5.000 ke 7.000. Matic bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya, benar. Pasti dari RPM bawah udah ngeden dulu 2.000. Alhasil tuh mobil Matic pasti butuh torsi dari RPM bawah. Makanya saya bedain knalpotnya. Saya bedain supaya efek resonansi scavengingnya itu udah keluar duluan di RPM bawah. Otomatis baru dicolek dikit, deng, RPM 2000, udah nyangkut nih kan, torque konverternya. Mobil udah gelinding duluan tuh, karena torsinya udah kuat dari RPM bawah. Alhasil, karena mobil udah kecolek dikit, udah gelinding, bukan gas kita nggak terlalu dalam, jadi lebih efisien, lebih irit malah
Power melejit, BBM irit. Nah, itu sekarang tuh. Kok dibilang ya mobil power melejit, efisiensi terjadi. Iya. Nah, itu yang sangat bingung orang kalau punya pandangan. Sebenarnya kalau punya pandangan tuh mobil balap ya atau enggak mobil yang dirubah-rubah lah knalpotnya pasti boros. Nah, itu gimana tuh Pak Udi? Kalau kita sih sebelum ngomongin teknis, lihat data realnya aja. Dari sosmed saya ORD itu semua yang nge-post itu adalah pengguna. Pengguna semua, kok bisa irit sih, kok mobil gue jadi irit? Nah, mereka pada kaget sendiri pada irit. Nah, sekarang itu bukti real dari user. Bahkan mobil drag kita yang Matic CVT Jazz itu bensinnya 119. Mobil drag. Kalau ngedrag pasti podium terus. Wah. Nah, sekarang baru masuk ke teknis. Jadi mesin bakar itu kan ada namanya mechanical efficiency, ada volumetric efficiency, ada thermal efficiency. Nah, kalau mechanical ini kan internal engine. Nah, yang dua ini thermal efficiency dan volumetric efficiency itu mobil kan cetakan mass production. Mass production. Dia bikin mesin L15 buat Honda Jazz. Terus dipakailah Jazz-nya, silinder headnya dipakailah di Brio juga, yang 1200 dipakai juga di Jazz 1500. Itu Honda juga beda-beda. gitu. City juga. Transmisinya ada yang CVT, ada yang manual, ada yang Matic model torque converter gitu-gitu. Itu beda-beda. Nah, kita optimumkan dua sektor tadi tuh yang masih bisa diimprove sesuai penggunaannya buat 1200. Otomatis kita kecilin supaya airspeed-nya dapet. Terus ada yang buat manual di mobil 1500 gitu. Kita kasih lebih besar sedikit supaya airflow-nya lebih strong dari pematas. Apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan efisiensi, pasti bahan bakarnya pun akan jadi efisien. Gitu rumusnya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi efisiensi itu terjadi ketika sebenarnya perubahan pada knalpot itu kan meningkatkan tenaga ya. Kalau yang saya tangkap gitu kan, meningkatkan tenaga otomatis gas lebih enteng. Gas lebih enteng, dicolek lebih sedikit. Dikit gitu. Mobil udah jalan, dicolek dikit. Jadi bukan berarti maksudnya kalau kita istilahnya, jadi gini. Kalau saya yang tangkap lagi tuh, jadi setelah gas dikit kan jalan dia. Berarti kita kan kalau di perkotaan kan stop and go karena macet nih Jakarta ya, Jakarta. Ya macet gitu kan. Jadi kalau macet stop and go jadi lebih enak, otomatis pembakaran juga lebih irit. Betul. Tapi kalau bukan berarti juga kalau dibilang kok saya bisa boros dengan mobil modifikasi di jalan tol saya. Ya kakinya gatel itu sih. Kakinya gatel. Karena enak ngegasnya. Kadang-kadang mobil udah enak di pol aja 200 Iya. Apalagi tuh kayak gitu tuh misalnya gini. Wah, gua dikejar sama mobil orang. Iya, itu mungkin sih, gitu ya Pak. Iya, betul. Itu tergantung orangnya kalau udah di jalan tol. Tapi yang jelas tuh efisiensi itu terjadi biasanya di perkotaan ya. Karena kan mobil banyak di perkotaan, stop and go. Stop cruising. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi berarti kalau mobil Matic itu sekarang sudah nggak ada problem dibuat balapan pun jadi ya. Jadi. Zaman dulu kan kalau mobil manual yang didewa-dewaan gitu kan. Wah, mobil Matic lu susah lu optimum. Berarti sekarang mobil Matic bisa optimum. Jadi kayak gitu ya. Kemarinnya drag race anak saya pakai Matic Mercy. Mercy W204 Matic. Gas doang ke ujung. Mantap ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau mobil Matic juga masih bisa dinaikin performanya dan juga tetap irit bahan bakar, bahkan makin irit. Yes. Nah, tapi ini ada nih yang menjadi pertanyaan lagi nih. Kan itu kan mobil Matic. Sekarang zamannya hybrid. Wah, sekarang hybrid nih. Hybrid itu kan perpaduan mesin dan baterai. Bekerja berkesinambungan lah ya, saling bergantian. Nah, kalau mobil hybrid kebanyakan orang skeptis. Hybrid sih kenceng ya. Dasarnya tuh kenceng sebenarnya. Karena kalau kita nginjak pedal gas, nih berdasarkan pengalaman saya yang punya Innova Zenix, jadi kita tekan pedal gas tuh sebenarnya jadi kalau dibilang hybrid kicking gitu jadi dia tuh enak akselerasinya. Tapi kan kalau hybrid orang banyak yang punya asumsi nggak bakal bisa diganti knalpotnya. Nah, itu gimana tuh Pak Udi? Jadi pengalaman pertama ngeriset hybrid tuh di Honda CRZ. Bukan orang Indonesia, orang Miami. Orang Miami. Itu mobilnya di Jakarta? Enggak, di Miami. Kita kirim barang ke sana. Ada kok di Instagram, nanti kita unjukin deh. Nah,
Dia itu saya juga nggak ngerti tujuannya apa tadinya, mau buat balap atau mau buat apa. Tapi yang penting gue pengen ini improve. Ya udah, kita desain, kita kirim ke sana, ternyata langsung ngasih testimoni, powernya naik sekian persen, sama gue ngerasain efisiensi bahan bakar. Gue gue sendiri agak skeptis tuh. Adalah bengkel Honda resmi di Pekanbaru, Steve Garage, punya si RZ juga. Ya udah kita bikin juga. Dia punya itu juga ya si RZ ya. Kita riset juga di dia. Benar ternyata efeknya seperti itu. Nah, jadi gini cara kerjanya. Ini kan ada mesin elektriknya, ini ada mesin motor bakarnya. Gimana pun mesin motor bakar ini masih menggunakan hukum yang sama. Mekanika fluidanya sama, volumeter efisiensinya sama, mau dia bahan bakar hidrogennya juga, misalnya bukan bensin ya, hidrogen, tetap yang diserap sama dia kan udara kan, udara dan dengan butuh bantuan bahan bakar. Nah, sedangkan permainan exhaust ini adalah permainan udara, fluida, gitu. Kita tweaking sistem fluida buat di exhaustnya itu menghasilkan volume yang tadi, kembali yang tadi, volumeter efisiensi, thermal efisiensi, otomatis efisiensi dan power dia akan meningkat. Hasilnya saat power dia meningkat, dia nge-charging ini juga lebih optimum dong. Oke. Nah, saat dia dibutuhkan buat kerja gitu, daya di sini pun dia lebih optimum buat narik mobil itu. Otomatis efisiensi bahan bakar double yang kita dapat dari volumetric efisiensi dan dari daya yang udah makin terisi di sini. Gitu. Nah, itu jadi makanya mobil udah hybrid dibikin irit, mobil hybrid power melejit, BBM irit juga. Power melejit, BBM irit. Tapi yang saya mau tanyakan tadi, Pak Udi kan mengatakan kan gini, jadi istilahnya mesin yang konvensional ini, jadi ibaratnya dia kalau naik tenaganya, jadi dia maksudnya kan signifikan membantu pengisian baterai. Iya, kan satuan kilowatt juga, horsepower itu kan KW. Konversinya kan KW, kilowatt. Oh, gitu ya. Sama energinya, satuan berarti joule. Kalau dia tenaganya semakin besar, itu sebenarnya membantu juga untuk mempercepat pengisian baterai. Nah, otomatis dia di sini pengisiannya lebih optimum buat ngedorong mobil itu pun lebih optimum. Iya, jadi perpaduannya itu ya berarti. Jadi simultan dia. Itu masih yang dulu zamannya Honda CR-Z. Nah, sekarang tuh kan banyak tuh mobil hybrid ya. Bahkan hybrid itu bukan hanya mobil Jepang aja, mobil dari Tiongkok juga ada. Bahkan kalau Tiongkok tuh malah dibilang hybridnya hybrid performance. Karena mereka lebih mengutamakan power. Kalau ini nih, kemarin yang saya lihat tuh Genix hybrid itu keren banget. Itu sampai 200 HP tuh. Nah, kebetulan nih, Pak Odi, saya bawa Innova Zenix nih. Kalau gitu kita lihat aja langsung ke sana. Kita lihat sana yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di depan Innova Zenix hybrid ini nih. Nah, ini Innova Zenix-nya ini kemarin kan ada yang booming di sini, dibuat knalpotnya ya, knalpotnya dari depan loh, dari depan sampai ke belakang, full system ya. Jadi gimana itu Pak? Jadi Pak Odi ini kita penasaran tuh. Kita juga project pertama kali, enggak sih, yang kedua sih. Pertama ada dari Kompas, kedua dia itu. Nah, cuman orangnya rada gila top speed tuh. Di tol dia tuh suka lawan-lawan sama cumi-cumi darat, Pajero gitu-gitu kan. Saya agak-agak nih Genix hybrid mau kebut-kebutan di tol, tapi namanya tantangan, jabanin deh gitu. Dijabanin. Alhamdulillah tembus hampir 200 horsepower ya, 100. Bahkan sebenarnya Pak Odi kalau saya lihat ya, saya kan kemarin sudah dikirimin videonya dari tabelnya tuh run 1 sama run 2 kan, run 2 setelah habis di remap. Itu sebenarnya di RPM bawah tuh tenaganya itu 300 horsepower. saya sempat ngomong tuh, wih gila ini 300 horsepower itu mah sebenarnya ya. Ini kita nggak no offense terhadap mobil cumi darat, enggak. Kita nggak ada maksud apa-apa. Tapi maksudnya gede banget gitu ya. Iya, kan oke lah, tuh yang atasnya kan menurun karena ibaratnya, tapi kan secara di run 1 dia 186. Terus di atasnya kan di 200. Itu berarti signifikan juga terjadi peningkatan tenaga. Dari bawahnya udah kayak menggunung gitu tenaganya. Jadi kickdown pertama mobil udah. Itu saya rasa nyepin tuh mobil. Jadi
Awalnya itu kita 2 kali riset tuh ya, sebelum tuning sama sudah tuning. Pertama sebelum tuning headernya belum kita maksimalin lah, masih ada beberapa bagian baru kita revisi. Itu masih, aduh kalah lagi nih sama Pajero, masih ada kayak gitu. Pas sudah kita finishing, udah nggak pulang-pulang sini, berarti dia udah menang mulu dengan Pajero. Nah, kebetulan ini Pak Odi, jadi gini, kita juga ada nih salah satu subscriber dan pengikut kita di Selato Channel. Selato. Jadi dia hobi juga nggak jauh beda nih sama nih orang yang kemarin Pak Odi bikin tuh knalpotnya. Tapi dia lebih mau di belakangnya, dia belakangnya tuh silent lah. Jadi kayak slipper. Nah, dia tuh pingin ubahan seperti itu, mirip Bisa. Ya, dia mau dibuatkan seperti itu. Jadi mungkin dia mau yang kedua, orang yang kedua mungkin yang memasang sistem knalpot di Innova Zenix Hybrid. Nah, nanti kita akan improvementnya dari header ya kan, header terus center pipe sama resonator nanti kita custom buat anti reversion. Nah, headernya pun panjangnya kita bikin memang agak PR sih ya. Ngebongkarnya agak PR. Panjangnya kita bikin custom bener supaya ya itulah yang hasil torsi dari awal udah ngegunung gitu, karena panjangnya kita optimumin banget gitu agar resonansinya pada saat kickdown pertama tuh udah scavenging itu saling bilas membilas antar silinder. Itu yang menghasilkan torsi, makanya dia tiba-tiba kayak gunung gitu. Iya, gitu. Jadi dari header, resonator, piping, nggak apa-apa nanti muffler belakangnya masih mau pakai standar bisa juga tetap. Tapi gini Pak Odi, itu kan header kan ada tadi yang kalau pernah dikatakan ya, jadi secara umum nih yang kita tahu header tuh 41, 421. Nah, yang kemarin itu Zenix Hybrid yang kemarin tuh header berapa itu Pak? Itu 41 tapi panjang. Oh, bukan 421 ya? Kita bikinnya panjang banget. Panjangnya nggak umum lah. Jadi itu yang bikin agak ribet tuh. Kadang-kadang orang tuh, wah ORD nggak bolt on, ya memang nggak bolt on. Kalau bolt on ya ngapain lu ganti header gitu. Saya mau maksimalin apa yang bisa diekstrak dari mesin ini gitu. Iya. Jadi kita bikin flanknya sendiri khusus di belakang. Jatuhnya headernya tuh di dekat driver situ. Jadi memang gede sih ininya headernya. Nah itulah yang ngasilin optimum power. Oke. Jadi tenaganya itu berarti signifikan bertambah di situ ya? Jadi ini kita banyak ya mendengarkan penjelasan dari Pak Odi tadi ya. Jadi bagaimana tadi ya, kita kan tadi sudah tahu sejarahnya, kita sudah tahu kegunaan knalpot itu bisa pada mobil Matic, bahkan terobosan terbaru itu walaupun sudah pernah diriset sebelumnya di mobil CRZ itu kan sudah lumayan lama ya Pak ya. Nah, jadi mobil CRZ itu hybrid juga. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Pak Odi, di reset knalpotnya diganti full system juga ya Pak ya? Full system. Nah, full system juga ngefek ya. Nah, terakhir kemarin Innova Zenix. Nah, kebetulan Innova Zenix ini makin banyak aja bro yang pesen, yang punya. Nah, mungkin ini berguna bagi Anda yang pingin upgrade performanya tapi masih takut. Biasa kan Pak Odi, Innova Zenix banyak sensornya. Nah, yang mau ditanyakan nih lagi nih, terakhir nih. Apakah sensor-sensor itu akan terganggu atau dimatikan atau apa? Ada kalau untuk kayak O2 sensor, CO2 tetap kita pasang semua. Gitu. Cuman kalau kayak EGR itu dia kan hanya buat cold start gitu kan pada saat itu buat cold start pas lagi mobil baru hidup gitu. Siapa juga yang hidupin mesin langsung ngebut enggak kan? Pasti kan kita manasin dulu gitu. Kalau kayak EGR itu bisa kita delete. Karena itu ada improvementnya sekitar ya 1-2% lah gitu dengan ini. Kalau nggak di delete dia akan ada tendangan balik lagi yang masuk ke arah mesin, dia ngasih balik ke sensor kan. Sebenarnya agak-agak nahan flow gitu. Kayak Mobilio gitu kita delete EGR-nya gitu untuk buat maksimal. Berarti kalau Zenix nggak ada ngaruh ya di delete EGR-nya? Iya, kita tutup aja bisa itu. Nah, terakhir nih. Nah, kalau misalnya full systemnya dibangun, apakah wajib remap? Penyempurnaan di remap. Kalau nggak di remap gimana tuh? Nggak di remap pasti ada improvement. Cuma gini ya, ini mesin udah minta 100% kan dari pabrik 100%. Ini mesin udah minta 110 lah ya. Tapi bensinnya baru mapping itu baru ngasih di angka 102 gitu. Sayang banget deh gitu.
Tapi memang bukan itulah ya. remap ya, piggyback aja. Iya. Jadi ecu aslinya nggak diganggu gugat. Oke. Jadi piggyback aja. Jadi sebenarnya kalaupun nggak di remap sih sebenarnya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Sebenarnya faktornya itu ada sih. Karena memang benar ini ya, kalau di Jakarta, mungkin di kota-kota di sekitaran Pulau Jawa itu kan banyak ya sekarang tempat untuk nge-remap ataupun piggyback. Bahkan dengan ada alat dynonya pun juga sudah beberapa tempat di daerah-daerah Pulau Jawa ini ada. Tapi yang jadi masalah kan sebenarnya kalau yang di luar itu kan otomatis kan agak susah. Ya, Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau nggak apa-apa. dilakukan piggyback atau remap gitu. Cuman ya? maksimalisasi lah itu. Oke, jadi lebih maksimal ya. Penyempurnaan terakhir adalah tuning. Oke, kalau gitu kita mengucapkan banyak terima kasih dengan Pak Udi. Thank you Bro atas Slato. segala penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berkenan di Slato Channel. Ya, jadi kawan-kawan ini semua ya, Bro semua di Slato Channel. Jadi kalau kita nih, ORD ini benar-benar knalpot yang sudah lama established, bahkan berawal dari ORD Engineering. Nah, baru tahun 2013 tadi kan, saya ambil kesimpulan tadi 2013 baru sudah exhaust ya, ORD exhaust untuk brand knalpotnya. Jadi sudah established lama, sudah berpengalaman, bahkan juga untuk membuat knalpot itu pakai software ya. Jadi untuk apa lagi Anda ragu terhadap knalpot ORD? Jadi Anda kalau misalnya mau pingin untuk di customize knalpotnya, datang aja ke ORD. Di sini ada Pak Odi yang siap juga untuk membantu Anda memilih apa knalpot, bahkan juga ada asisten-asisten juga ya. Iya. Oke, terima kasih aja Bro. Terima kasih Bro sudah menonton. See you Bro in the next video. Mantap Bro. Mantap.